Assalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya muliakan dan saya hormati Ketua Badan Perkumpulan Muslim Baitur Rahman beserta jajaran pengurusnya, mudah-mudahan dirahmati, diberkati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, orang-orang tua saya, hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat, adik ulama, tokoh masyarakat, serti pandai, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan duduk sehingga kita di majelis ini menjadi asbab kita duduk pula bersama kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur banyak-banyak kita ucapkan kepada Allah. Bahasa lisan kita senantiasa memuji Allah, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berkat nikmat Allah kita dapat hadir di majelis ilmu yang mulia ini, duduk di rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan aktivitas kita tersebut menjadi catatan amal ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia wal akhirah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga termasuk kita umat Rasulullah yang telah di padang mahsyar bangkit bersama barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat dari Rasul, masuk surga pula kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati dan dimuliakan Allah, di antara perintah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah berbuat baik kepada orang lain. Semakin banyak kita berbuat baik, maka semakin banyak pula kebaikan yang kita dapat. Di antara manfaat kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain itu adalah wasa'at rezeki. Allah luaskan rezeki dengan kita berbuat baik kepada orang lain. Ibu masak lontong, kemudian lontong itu ibu antar kepada tetangga. Yakinlah Bu, besoknya balik lagi Bu ke rumah. Bisa baliknya itu kolak pisang, bisa pula baliknya itu agar-agar, bisa baliknya itu cuma mangkok aja yang balik, bisa juga. Yang penting ada yang balik Bu. Ustaz, kalau saya Ustaz, mangkok pun tak balik Ustaz. Mangkok pun tak balik. Udah 15 biji mangkok sama tetangga tak balik Ustaz. Sabarlah Bu yang berbuat kebaikan itu. Maksud diluaskan rezekinya itu bukan hanya dari segi materi. Bapak punya istri setia itu rezeki Pak.
Punya istri yang rajin masak, punya istri yang rajin merawat kita, sakit kita pun masih mau dia merawatnya, itu rezeki, Pak. Punya istri yang suka ngikut kemana-mana, rezeki juga. Kemana-mana ikut aja. Tiga main raket ikut, tiga ke apa ikut. Pokoknya kerja dia ikut aja, Pak. Itu rezeki. Rezeki itu bukan cuma dari materi. Anak sehat itu rezeki. Anak pintar itu rezeki. Anak soleh itu rezeki. Suami ibu setia itu rezeki, Bu. Jadi dengan kita berbuat baik kepada orang lain, luas rezeki kita. Itu diantara keutamaannya. Wa nuran fi wajhi, wajah itu bercahaya kalau kita senantiasa berbuat baik kepada orang lain. Wajah itu bercahaya. Bercahaya itu bukan karena wajah dia putih, atau bukan karena pas terang lampu wajah dia bercahaya, tapi memang nampak wajah itu memancar dari kebaikan yang dia lakukan, walaupun dia hitam, tapi nampak wajah itu bercahaya. Wa nuran fi wajhi, wajah itu bercahaya dengan kita berbuat baik. Macam wajah ibu bapak malam ini bercahaya semuanya. Nah, insyaallah mudah-mudahan cahayanya itu karena perbuatan baik kita kepada orang lain. Wa quwatan fi jasadih, badan kita kuat dengan kita berbuat baik kepada orang lain. Imun kita ini kuat. Cuma kadang bapak ibu yang salah di antara kita ini, ada orang dia nih mau berbuat baik kalau udah kena penyakit. Itu pula masalahnya, Bu. Ada saya baca buku itu tentang kisah inspiratif. Ada seorang dokter diponis kanker stadium 4. Tak ada lagi harapan hidup, Bapak Ibu yang dirahmati. Memang tak ada harapan hidup. Ada seorang ustadz yang menasihati kepada dia, Bapak mungkin kurang berbuat baik. Cobalah Bapak berbuat baik di sisa-sisa hidup yang Bapak yang tinggal ini, kata ustadz. Ternyata didengarkannya nasihat itu. Ibu bayangkan dia diponis dokter stadium 4. Apa yang dia lakukan? Dia serahkan semua hartanya itu untuk kepentingan umat Islam. Ada yang disedekahkannya ke masjid, ada yang dia bagikan ke fakir miskin, ada yang dia infakkan dan lain sebagainya. Kemudian yang selama ini barangkali dia tak menegur sapa dengan orang lain, dia jadi orang yang ramah, dia menjadi orang yang saling membantu, dia menjadi orang yang bergaul dengan orang lain. Terkejut dokter, Bu, setelah diperiksa, sehat, hilang penyakit kanker itu. Luar biasa, Bu. Ternyata berbuat baik kepada orang lain itu mendatangkan kekuatan badan. Cuma jangan sampai tunggu sakit dulu baru kita buat baik sama orang. Jangan nunggu sakit dulu baru ngantar lontong ke tetangga. Jangan nunggu sakit dulu baru mau bertegur sapa. Waktu sehat tuh berbuat baik kita kepada orang lain, makin kuat kita, makin sehat kita. Wa mahabbatan fi qalbil khalqih, dicintai orang lain, tumbuh rasa cinta orang terhadap kita yang berbuat baik itu. Kita senang, Pak, kalau ada kawan kita yang berbuat baik sama kita. Mana ada kita tak senang? Senang, cinta kita sama orang itu. Bapak kan senang kalau duduk di kedai kopi. Setiap duduk di kedai kopi, yang bayar kopi itu kawan Bapak. Nah, itu tak senang kita, Pak, nengok dia, Pak. Asal duduk awak kedai kopi, dia yang bayar kopi itu. Kan senang kita sama orang ini. Walaupun sebetulnya keterlaluan juga tuh, asal duduk dia yang bayar. Nah, sekali-sekali awak lah yang bayar, kan gitu. Ini asal duduk sih dia aja yang bayar. Tapi kita senang ada orang yang berbuat baik. Ibu senang ada kawan yang ramah, ada kawan yang enak diajak bercerita. Nah, mendatangkan kesenangan bagi orang lain. Dan orang senang dengan kita dengan berbuat baik kepada orang lain. Kama tudinu tudan, apa yang engkau perbuat, apa yang engkau lakukan itu pula yang engkau dapat. Perbuatan baik itu banyak, ya Bu, ya.
Perbuatan baik dengan sesama manusia itu banyak. Kita beramah tamah dengan orang lain itu perbuatan baik. Kita menolong orang lain perbuatan baik. Ibu datang untuk rewang, ada orang mau pesta, sorenya atau satu hari sebelumnya datang untuk menolong, itu berbuat baik. Ada keluarga datang ke rumah mau minjam duit, ibu kasih, itu perbuatan baik. Banyak perbuatan baik. Mengucap salam itu perbuatan baik. Menegur orang lain itu yang lewat perbuatan baik. Senyum dengan saudara kita sesama muslim itu perbuatan baik. Senyum itu aja buat baik. Ibu senyum sama kawannya, senyum, itu perbuatan baik. Tapi pastikan waktu senyum itu harus ada orang. Ada senyum tak ada orang. Perbuatan baik. Banyaklah ibu-ibu berbuat baik, bapak-bapak melakukan perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ada perkara yang salah terhadap perbuatan baik yang kita lakukan itu. Kesalahan orang yang melakukan perbuatan baik ini harus diperhatikan. Jangan sampai ketika kita melakukan kebaikan, ternyata kebaikan itu nanti ketika kita ingin meminta pahala yang kita lakukan dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata tak ada pahala dari kebaikan yang kita lakukan itu. Ibu menolong orang lain ternyata tak ada pahalanya. Ibu baik dengan orang lain ternyata tak ada pahalanya. Bapak datang untuk membantu orang lain tak ada pahalanya. Menjenguk orang lain ternyata tak ada pahalanya, Pak. Akibat kesalahan yang kita lakukan. Maka ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh orang yang berbuat baik ini yang jangan sampai kita lakukan. Apa itu kesalahannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Yang pertama, berbuat baik dia, tapi dia merasakan bahwa manfaat kebaikannya itu cuma untuk orang lain, tak ada manfaat untuk dirinya. Ini kesalahan orang yang berbuat baik. Dia melakukan kebaikan, manfaat dari kebaikan itu dia rasakan tak ada untuk dia, cuma untuk orang lain aja. Dia merasa rugi aja. Dia jenguk orang lain, enaklah dia, aku jenguk, setelah aku jenguk itu sehat dia, alhamdulillah baguslah, sama dia lah, itu manfaatnya, sama aku tak ada. Meminjamkan uang kepada orang lain, kita rasakan dialah yang dapat untung dari pinjaman kita itu, sementara kita rugi yang memberikan pinjaman itu. Itu kesalahan orang yang berbuat baik. Padahal orang yang melakukan kebaikan itu bukan cuma orang lain yang dapat manfaatnya, dia yang melakukan kebaikan pun lebih mendapatkan manfaat daripada kebaikan yang dia lakukan itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dalilnya apa? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, kata Allah dalam surah Al-Isra ayat 7. Kalau engkau berbuat baik, maka kebaikannya itu untuk dirimu sendiri, untuk kita, Bu, kembali sama kita kebaikan itu. Dan apabila engkau berbuat keburukan, maka keburukan itu kembali untukmu sendiri, bukan untuk orang lain, untuk kita manfaat daripada kebaikan itu. Khalifah Umar bin Abdul Aziz suatu ketika dia keliling menggunakan kendaraannya. Ketika dia berkeliling, Umar bin Abdul Aziz melihat seorang yang sudah tua sedang menanam pohon. Dia tanam pohon. Kemudian Umar bin Abdul Aziz tanya, apa yang kau tanam, wahai Syekh? Kata Umar bin Abdul Aziz. Apa kata orang tua ini? Aku menanam pohon kurma. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Untuk apa kau menanam pohon kurma? Kau kan udah tua. Seandainya pun pohon kurma ini berbuah, kau tak akan dapat memakannya dan kau tak akan dapat menikmati hasilnya, kata Umar bin Abdul Aziz.
Apa kata orang tua ini? Biarlah wahai Umar, ku tanam pohon kurma ini. Seandainya aku dapat memakannya, maka alhamdulillah. Dan seandainya aku tak dapat memakannya, maka akan dinikmati oleh ahli keturunan. Kita hari ini makan kurma, Pak, tapi kita tak pernah nanam pohon kurma, Pak. Barangkali kita hari ini makan durian, tapi kita tak pernah makan dan nanam pohon durian, Pak. Siapa yang nanam pohon durian itu? Ayah kita dulu, kakek kita dulu. Saya sekarang makan durian, Pak, tapi saya tak pernah makan nanam pohon durian tuh. Siapa yang nanam pohon durian tuh? Kakek saya dulu menanam pohon durian, dan dia tak sempat menikmati buah durian itu karena dia sudah meninggal dunia sebelum durian itu berbuah, kan gitu. Jadi berbuat kebaikan itu bukan untuk orang lain aja manfaatnya. Ternyata kebaikan yang dilakukan itu bernilai bagi diri kita sendiri. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kau perlihatkan, yang kau lakukan, maka akan dibalas Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun. Dua, berbuat baik hanya kepada orang yang baik. Ini kesalahan kita, Pak. Ini kesalahan kita, Pak. Berbuat baik cuman kepada orang yang baik. Kalau ada orang ngantar makanan sama dia, barulah dia mengantar makanan sama orang tuh. Kalau ada orang yang menegur dia, barulah dia tegur orang itu. Kalau ada orang yang dekat dengan dia, barulah baik dengan itu. Sementara orang yang jahat tidak tersentuh kebaikan. Nah, ini kesalahan kita, Pak. Inilah misi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi, dia tidak hanya berbuat baik kepada orang yang baik, Pak. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilempari oleh penduduk Taif hingga berdarah pelipis Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang Malakul Jibal. Kata Malakul Jibal, "Ya Rasulullah, kutimpakan dua gunung ini kepada mereka." Mau ditimpakan gunung itu kepada penduduk Taif. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan, nanti dari tulang sulbi mereka akan lahir orang-orang yang beriman. Tak jadi. Akhirnya apa? 100% penduduk Taif beragama Islam. 100%. Rasul sering dilempari dengan kotoran. Rasul sering dilempari dengan diludahi oleh orang kafir ketika itu. Suatu ketika Nabi tak lagi diludahi, Bu, tak lagi dilempari, Pak. Bayangkan setiap hari diludahi, setiap hari dilempari. Ketika tidak ada lagi lemparan dan ludahan itu, Nabi rindu dengan itu. Bayangkan itu. Ketika Nabi lewat, tak ada lagi lemparan, tak ada lagi ludahan. Nabi tanya, kemana orang yang biasa meludahi dan melempari itu? Kata sahabat, innahu mahid, sesungguhnya dia dalam keadaan sakit ya Rasul. Antarkan aku ke sana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antarkan aku ke sana. Diantar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah orang yang senantiasa melempari dan meludahinya itu. Ditengok Nabi, orang tersebut dalam keadaan sakit. Apa yang Nabi lakukan? Nabi angkat kepalanya, Nabi letakkan kepala orang yang senantiasa melempari dan meludahinya itu dengan batu di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekat dengan tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tubuh manusia paling mulia, tubuh manusia paling agung, tubuh manusia yang paling wangi. Tak ada yang wanginya melebihi wangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diletakkan Rasul kepala orang Yahudi yang melempari dan meludahinya itu di atas pahanya. Apa yang Rasul lakukan? Rasul suapkan makan. Disuapkan Nabi makan, orang yang meludahi dan melemparinya itu. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Orang Yahudi ini pun masuk ke dalam Islam karena kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Oh, kalau kita jangan coba-coba, Bu. Ada orang melempar ibu, ada orang yang meludah ibu, pala ibu dengan dia, tanya sama kawan, kemana awak tuh? Sakit. Mampus, kata ibu tuh. Itulah ibu. Itu Pak kita nih Pak. Beda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa ninggal langsung, kata awak. Beda kita Pak. Kalau orang yang jahat tidak tersentuh dengan kebaikan, maka inilah yang jadi masalah. Antarkan hadiah ke rumahnya, antarkan makanan ke rumahnya, dekati dia, sehingga kita mudah memberikan nasihat, kita mudah meluluhkan hatinya. Jangan hanya berbuat baik kepada orang yang melakukan kebaikan kepada kita. Kepada orang yang tak baik pun buat aja kebaikan. Ustaz, udah ku tegur nih Ustaz, berapa kali lewat ku tegur, tak ada menengok Ustaz. Malaslah lagi aku menegurnya. Asal lewat ku tegur tak pernah menengok, asal lewat ku tegur tak pernah menengok, sok kali. Padahal dia bukan sok, dia peka. Dia tak dengar, asal ditegur dia tak dengar. Macam mana dia mau menengok? Budek dia. Maka terus lakukan kebaikan itu. Tak dengar dia sekali, dua kali, tak dengar dia dua kali, tiga kali, tak dengar dia tiga kali, empat kali, tak dengar dia, datang ke rumahnya, tanya apa masalah. Nah itu Pak yang sering terjadi. Kita hanya melakukan kebaikan kepada orang-orang yang baik saja, sementara orang yang jahat tidak mendapatkan kebaikan itu, sehingga yang jahat makin jahat. Itu misi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang yang parahnya, bahkan yang baik malah menjelekkan yang baik. Nah, ini kadang Pak, sedih kita Pak, umat Islam. Sama-sama sholat di masjid Pak, sama-sama duduk, tapi saling menjelekkan antara satu dengan yang lain. Itu masuk neraka, itu tak betul tuh. Jangan kau ikut-ikut itu sesat itu, ini itu. Sesama muslim, sesama orang baik, tapi saling mencela, saling menyalahkan. Kalau dengan orang yang baik saja sudah tidak tersentuh kebaikan, bagaimana pula dengan orang-orang yang jahat itu? Nah, kalau ibu punya kawan, bapak punya kawan yang rasanya selama ini jarang dia ke masjid, jarang dia untuk berbuat baik, antar makanan ke rumahnya, Pak, ajak berdiskusi, ajak dia berbicara. Itu dia, berbuat baik jangan hanya kepada orang yang baik. 3, berbuat baik agar kebaikan kita dibalas oleh orang lain. Nah, ini kesalahan orang yang berbuat baik. Dia kalau berbuat baik, maunya itu kebaikannya itu dibalas oleh orang lain, Pak. Ini kesalahan orang yang berbuat baik. Cukuplah Allah yang membahas, yang membalas kebaikan kita itu. Jangan kita berharap orang lain membalas kebaikan kita, karena ketika kita berharap kepada manusia, yakin dan pastilah kita akan kecewa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ladarul akhiratu khair. Orang yang berbuat baik itu Allah akan berikan balasan terhadap kebaikannya, bukan dari orang yang dia berbuat baik itu, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa balasannya itu? Kebaikan akhirat. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, lakukan, kemudian lupakan. Allah ingat. Lakukan, lupakan, Allah ingat. Kalau kita lakukan, kita ingat kebaikan kita, Allah akan melupakan kebaikan kita itu. Jadi kita lakukan kebaikan, kemudian kita lupakan, Allah akan mengingat kebaikan kita dan akan membalas setiap kebaikan kita. Tapi kalau kita asyik melakukan kebaikan, asyik mengingat aja, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melupakan kebaikan kita. Berikan, lupakan. Nah,
Ini kalau tak aku yang menyumbang hasil ini benar tak ada panas masjid panas. Asal datang dia ke masjid, itu aja yang dicakapkan sama orang. Kalau bukan aku yang menyumbang karpet ini tak ada di masjid ini tak ada. Ini gara-gara karpet aku ini. Asal datang asik masalah karpet. Itu kalau tak aku yang menyumbang semen untuk menyiapkan kamar mandi itu tak siap-siap kamar mandi itu. Itu aja yang diingat. Berbuat baik lupakan. Kalau tidak aku yang menolong dia itu tak jadinya itu sampai sekarang ini. Kalau bukan aku yang memberikan pinjaman duit sama dia tak jadi dia sampai sekarang. Gara-gara saya itu, sebab saya itu, karena saya itu. Asik diingatnya saja kebaikan yang dia lakukan. Kalau tak dibalas oleh orang lain kebaikannya itu, marah dia, menyesal dia. Jangankan mau mengasih sama aku, ucap terima kasih pun tak ada, kata ibu itu. Itu ya. Jangankan mau datang ke rumah mengasih, cakap terima kasih pun tak ada. Menyesal aku menolong dia, menyesal kata ibu. Ini penyakit kita nih Bu. Jika kita ingin balasan dari orang lain, maka bersiaplah untuk kecewa. Karena tak semua orang tuh ingat kebaikan kita. Ada orang sebelum mendapat kebaikan kita, sibuk betul mengejar kebaikan kita. Begitu dia dapat kebaikan kita, lupa dia sama kebaikan kita itu. Banyak orang yang lupa dengan kebaikan orang lain, dan banyak pula orang ingat dengan kebaikan yang dia lakukan. Itu salah kita. Ada orang yang meminjam, datang ke rumah kita kasih. Kemudian lupakan aja. Kalau dia ingat, dibayarnya. Insya Allah cepat ibu tumpur, cepat ibu tumpur. Asal udah ngasih pinjam orang lupa ibu, cepatlah ibu tumpur itu. Kalau kasih pinjam ingat-ingat juga lah, karena wajib juga mengingatkan orang yang kita kasih pinjaman duit itu supaya dia juga ingat, ya. Tapi jangan sering-sering menceritakan kepada orang lain. Jangan mengharap kebaikan yang kita lakukan itu dibalas oleh orang lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, menyeru kebaikan tapi orang yang menyeru kebaikan itu tidak melakukannya. Ini kesalahan. Ini banyak kami nih Pak, yang bercakap-cakap di depan, banyak kena nih Pak. Kadang pandai betul menasihati orang lain, dia sendiri tak betul. Berbuat baiklah sama tetangga, antar makanan ke rumah tetangga. Dia tak pernah mengantar makanan ke rumah tetangga. Ini penyakit orang yang bercakap di depan nih Bu. Kalau menyeru kebaikan, dia tidak melakukannya, ini yang bahaya, kesalahan besar bagi orang-orang yang bercakap. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Apakah engkau menyeru untuk berbuat baik lalu engkau melupakan dirimu sendiri? Kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau tak punya akal? Tak punya akal, kata Allah. Banyak orang yang pandai menasehati orang lain, banyak orang pandai mengajarkan orang lain, tapi tidak pandai mengajarkan dirinya sendiri. Kabura maktan, celaka indallahi an taqulu ma la taf'alun. Celaka orang yang cuma pandai bercakap, tapi kebaikan yang dia lakukan tak ada. Dia suruh kalau ada orang lain minta bantuan datang ke rumah kasih pinjaman. Sementara dia sendiri datang orang ke rumah, dia minta pinjaman tak dia kasih. Padahal rezeki dia ada, duit dia ada. Orang lain disuruhnya kalau ada keluarga yang datang ke rumah minjam duit, kalau ada rezeki bantu. Datang keluarga dia ke rumah yang bercakap tuh meminjam duit, duit ada, bukan dibantu, diceramahin. Bang, pinjamlah duit dulu bang, 5 juta bang, udah tak ada lagi duit nih bang, ada yang bayar kontrakan rumah, tolonglah bang. Duduk dulu kau sini, duduk dulu kau sini ya. Ambil minum, kasih minum dulu, duduk dulu kau.
Kau ku tengok semenjak tak ada duit sering betul datang kemari. Dulu ada duit lantam betul mulut kau, lancip betul mulut kau. Sekarang tak ada duit bolak balik kau kemari. Tak ada duit yang bisa aku pinjam, pulang ke sana. Itu kesalahan. Kenapa kesalahan? Karena disuruhnya orang lain untuk berbuat baik, tapi dia tak bisa berbuat baik kepada orang lain. Saya ada baca buku, Bu, yang paling hebat untuk memberikan pertolongan ibu. Di antaranya diamalkan oleh orang kita Chinese, Pak. Orang Cina tuh, Pak. Ketika ada keluarga yang datang ke rumahnya untuk meminjam, meminta bantuan, mereka secara full memberikan bantuan, Pak. Itu hebatnya, Pak. Kalau mereka pinjam 50 juta, dikasih 50 juta, Pak. Kalau mereka pinjam 100 juta, kalau ada duit mereka 100 juta dikasih pinjam. Batasnya 3 kali, Bu. Datang mereka sekali dikasih, buat usaha gagal, datang lagi, minjam lagi, kasih lagi. Nanti buat lagi usaha gagal, nanti datang lagi, pinjam lagi, kasih lagi, sampai 3 kali. Kalau nanti 3 kali tak berhasil juga, dah dilepas sama orang itu. Tapi ketiga kali ini, Bu, betul-betul mereka tolong. Sehingga kalau kita tengok, maaf, saya bukan apa, banyak orang-orang Cina ini yang berhasil, Pak. Kenapa berhasil? Karena mereka kuat menolong orang lain. Tidak macam kita minjam 5 juta dikasih 5.000. Pening kepala orang yang meminjam. Gitu. Itu memang kekurangan kita, kesalahan kita. Kalau ada dikasih, kalau tak ada bicarakanlah baik-baik, bicarakanlah bagus. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kesalahan kami nih, Bu. Ini kena kami nih, Bu. Pandai bercakap, pandai menceramahi, pandai mengajari orang, tapi kadang tak pandai terhadap diri sendiri. Celaka kami. Jadi kalau masuk neraka nanti, Bu, orang yang bercakap nih duluan masuk neraka, Pak. Orang cakap nih duluan, besar tanggung jawabnya ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itu adalah kesalahan orang yang melakukan kebaikan. Lalu bagaimana sikap kita terhadap orang yang melakukan kebaikan kepada kita? Kalau tadi jangan sampai kita yang melakukan kebaikan kemudian terkikis kebaikan kita dengan beberapa perkara yang saya sampaikan. Lalu bagaimana sikap kita yang menerima kebaikan orang lain itu? Kalau kita yang berbuat kebaikan, silahkan lupakan. Jangan kita kemudian berbuat baik hanya kepada orang yang baik, ya. Tapi kalau kita yang menerima kebaikan, macam mana sikap kita? Yang pertama, sikap orang yang menerima kebaikan, balaslah kebaikan itu dengan yang lebih baik. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberi penghormatan atas suatu kebaikan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Kalau ada orang mengantar makanan ke rumah kita 1 piring lontong, ibu besok antar 4 piring lontong ke rumah dia, itu paling bagus. Kalau ada orang datang, tetangga datang ke rumah bapak, besok bapak mau pesta, hari ini rewang dia dari pagi datang ke rumah bapak sampai siang, setengah hari dia, Pak, datang ke rumah kita bantu. Dia pasang tenda, dia angkat kayu bakar, dia pasang ini. Nanti ketika dia pesta, Pak, bapak datang 1 hari, itu terbaik, Pak. Membalas kebaikan itu dengan yang lebih baik. Orang datang ke rumah kita setengah hari, bapak datang ke rumah dia 1 hari. Alhamdulillah Ustaz, datang juga bapak ke rumah aku, Ustaz. Lama, Pak, lama Ustaz, 1 hari 1 malam Ustaz, alhamdulillah. Apa kerja bapak tuh? Minum kopi dari pagi sampai malam Ustaz, habis kopi. Habis kopi bapak. Berbuat baik itu yang lebih baik. Aurudduha, paling tidak kalau tak bisa yang lebih baik, setara. Kenapa? Barangkali yang lebih baik kita tak mampu, ya Bu. Misalkan dia mengasih kebaikan sama kita yang tak mampu kita balas di atasnya, paling tidak setara.
Dia kasih sama kita 1 piring lontong, kita kasih sama dia 1 piring kolak pisang misalkan. Kita kasih 1 piring kue sama dia, atau setara. Yang lebih baik atau setara? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Kebaikan itu balasannya adalah kebaikan. Kebaikan pula. Tak bisa di atas setara. Tak bisa Ustaz. Setara pun tak bisa Ustaz. Tak ada duit. Dia udah hantar makanan ke rumah. Mau ngantar yang lebih banyak, duit tak ada. Mau buat yang serupa juga tak ada Ustaz. Macam mana pula caranya? Memujinya. Cara ketiga, kita puji dia orang yang berbuat baik. Hadisnya hadis riwayat Imam Bukhari. Siapa yang diperlakukan baik oleh orang lain, hendaklah ia membalasnya, dibalas dengan yang lebih baik atau dengan yang serupa. Apabila dia tidak mendapatkan sesuatu, maka hendaklah dia memujinya. Pujilah orang yang berbuat baik itu. Alhamdulillah Kak, baik kali Kakak, rajin kali Kakak masak. Alhamdulillah Kak, ramah kali Kakak selama ini. Alhamdulillah Kak, mau Kakak datang ke rumahku Kak. Memang besok repot kali kami ini kalau tak datang Kakak. Tak ada yang memotong cabai, tak ada yang memotong bawang, tak ada yang memotong lengkuas. Alhamdulillah senang kali aku dan Kakak datang. Nah, memuji itu cara membalas kebaikan. Kemudian mendoakannya, didoakan. Apa doa yang paling baik itu? Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Nah, itu doa yang bagus untuk orang yang melakukan kebaikan. Di antaranya makanan untuk kita, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Hadisnya hadis Tirmizi. Siapa yang diperlakukan baik, siapa yang diperlakukan baik, kemudian dia mengatakan semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, maka ia telah tinggi dan memujinya. Hadis riwayat Tirmizi. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, mendoakannya. Tak bisa yang balas yang lebih baik, yang serupa. Tak bisa yang serupa memujinya, mendoakannya. Hebatnya Islam itu, mudahnya agama Islam itu. Kita yang berbuat baik kepada orang lain, jangan sampai pula kita ingat kebaikan itu. Kita yang berbuat baik kepada orang lain, jangan sampai pula kita sebut-sebut kebaikan itu. Tapi kita yang mendapat kebaikan, jangan lupa dengan orang lain. Kita yang mendapat kebaikan, jangan pula tak mengingat kebaikan orang lain. Harus kita ingat. Namanya kalau dalam bahasa Indonesia balas jasa. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Balaslah kebaikan orang lain itu dengan kebaikan. Jangan balas kebaikan orang lain dengan keburukan. Ini udah tidak bisa mengasihi yang lebih, tidak pula bisa pernah mengasihi yang sama, memujinya pula tidak, mendoakannya pun tidak. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Bapak Ibu, saudara-saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala kebaikan yang kita lakukan ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak, serta kita yang mendapatkan kebaikan dari orang lain mampu pula membalas kebaikan itu dengan yang lebih baik, paling tidak dengan setara kebaikan yang diberikan orang lain. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan. Tak dapat saya berlama-lama pada kesempatan hari ini karena ada suatu hal yang harus saya kerjakan setelah ini. InsyaAllah lain waktu, lain kesempatan kita dapat bertemu kembali dalam ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.